Bende Mataram. Cerita oleh H. Praktikto. Audiobook oleh Novel Silat. Bab 7. Pada malam harinya, mereka berdua mulai bekerja. Waktu itu bulan gede telah lampau beberapa hari. Dunia jadi gelap pekat. Keadaan demikian menolong pekerjaan mereka. Di tengah lapang, kompeni-kompeni sedang menyalakan api unggun. Angin malam mulai menyelinap tubuh. Itulah sebabnya, maka serdadu-serdadu banyak yang meninggalkan tendanya. Menjelang tengah malam, mereka mulai mengundurkan diri. Rasa lelah karena perjalanan panjang mulai berbicara. Kodrat mendapat giliran jaga malam. Ia memimpin 12 orang serdadu. Jaga Saradenta dan Wirapati yang mengintip dari luar menemui kesukaran. Mereka mengusahakan diri agar jangan terlibat dalam suatu perkelahian. Biarpun mereka kuat, masa kuasa melawan kompeni sebanyak itu. Karena pertimbangan itu maka mereka menunggu saat yang tepat. 3-4 jam mereka menunggu. Kodrat tidak juga terpisah dari teman-temannya. Malahan seringkali dia berada di dalam tenda penjagaan. Hal itu menjengkelkan hati Jaga Saradenta dan Wirapati. Tetapi sampai fajar hari harapan mereka tak terkabul. Terpaksalah mereka melepaskan buruannya. Keesokan harinya mereka mencoba lagi. Pada tengah malam dikunjunginya perkemahan kompeni dengan diam-diam. Kodrat tidak nampak. Dia habis mendapat giliran jaga Nalam. Maka malam itu dia istirahat. Kembali mereka gagal. Pada malam ketiga habislah sudah kesabarannya. Mereka bertekad mau menerjang masuk. Tenda-tenda dijenguknya. Tatkala bersua dengan seorang penjaga mereka membekuknya dan dibawanya lari ke suatu tempat. Mereka mengorek keterangan tentang di mana Kodrat. Serdadu itu disiksanya. Mau tak mau terpaksa memberi penjelasan. Serdadu itu kemudian diikat erat-erat pada sebatang pohon. Mereka kembali menyusup lenda perkemahan yang berada di sebelah timur. Kodrat waktu itu baru saja datang dari Berumbun Api. Tadi dia menyanyi dan menari sebagai penghibur hati. Kesan itu masih dibawanya saat pulang ke tenda. Ia bersiul-siul kecil serta berdendang lemah. Mendadak terasalah kesiur angin memasuki tenda. Ia menoleh. Tahu-tahu mulutnya kena bungkam dan teringkuslah Kodrat tanpa bisa membuat perlawanan. 2-3 kawannya yang masih bangun kaget bukan kepalang. Mereka lantas saja berteriakan. Jaga Saradenta segera mengambil tindakan cepat. Digempurnya mereka bersama. Dalam sekejap saja, mereka terpental ke tanah dan jatuh pingsan. Tetapi teriakan mereka membangunkan seluruh kesatuan militer. Trompet tanda bahaya melengking di tengah malam. Serdadu-serdadu berlari-larian dan dengan cepat bersiaga penuh. Wirapati dan Jaga Saradenta menemui kesulitan kini. Dengan cepat mereka menerobos ke utara. Tetapi serdadu-serdadu yang berada di perkemahan utara sudah pada keluar dengan senjatanya masing-masing. Cepat ke kandang kuda, kata Wirapati nyaring sambil memapah Kodrat. Mereka berdua lantas saja menghampiri kandang kuda dan melepaskan kuda-kuda. Kegaduhan segera terjadi. Kuda-kuda lari berserabutan dan menerjang tenda-tenda kalang kabut. Terpaksalah serdadu-serdadu kompeni membagi perhatiannya. Mereka digulung-gulung oleh suatu kesibukan terkutuk. Dengan mempergunakan kegaduhan itu, Jaga Saradenta dan Wirapati berhasil meloloskan diri. Sekarang mereka telah berada jauh dari perkemahan. Mulailah mereka mengkompes mulut Kodrat tentang di mana beradanya Rukmini dan anaknya. Kodrat mengharapkan suatu ampunan. Dikisahkan riwayat perjalanannya dengan terus terang. Diterangkan pula maksudnya melarikan Rukmini dan Sangaji. Tetapi ia gagal, karena mereka berdua melarikan diri tidak ada beritanya lagi. Kodrat, kata Jaga Saradenta menegas. Aku ini pamanmu. Semenjak kanak-kanak kau kuasuh dan kudidik. Kenapa sekarang kamu tega membuat aku mendapat kesulitan? Kenapa? Kodrat mengenal watak pamannya. Segera ia menjatuhkan diri sambil meratap. Paman, kalau aku membawa lari Rukmini dan anaknya, semata-mata karena terpaksa demi tugas. Dulu aku diberi tugas Sang Adipati Dewaresi merampas kembali pusaka itu. Pusaka itu ternyata hilang. Bukankah satu-satunya jalan untuk mendapat keterangan adalah dari mulut salah seorang anggota keluarga mereka? Jahanam. Karena kamu gila kedudukan, mereka kau buat susah begitu rupa. Mereka sudah cukup dihancurkan malapetaka. Mengapa kau sampai hati membebani kesedihan lagi ke anak istri mereka? Apa kau mau memperkosanya? Tidak, sama sekali tidak. Tuhan menjadi saksi, sahut Kodrat cepat. Jaga Saradenta merenungi, ia melihat pandang mata kemenakannya sungguh-sungguh. Dia ingin percaya. Kemudian berpaling kepada Wirapati minta pertimbangan. Wirapati, sesungguhnya dia tidak begitu berdosa. Tidak ada bukti, ia tidak berniat mencelakakan keluarga Wayan Swage dan Made Tantre. Perbuatannya hanya terdorong karena rasa tugas belaka. Untuk ini aku bisa mengampuni. Dan, dia pun tidak merusak kehormatan Rukmini atau menyiksa Sangaji. Bagaimana pendapatmu?
Wirapati sudah lama menaruh dendam. Masa ajaran ilmu Mayangga Seta yang dirindukan semenjak lama, tak dapat dicapainya lagi. Ini semua gara-gara si Kodrat. Seumpama Kodrat tidak melarikan Rukmini dan Sangaji, pastilah masih ada harapan untuk mengejar waktu. Tetapi dia pun sebenarnya bukan manusia bengis. Hati nuraninya penuh dengan pengucapan-pengucapan kemanusiaan. Sebaliknya membebaskan Kodrat tanpa hukuman, rasanya kurang memuaskan hatinya. Kita berdua telah susah payah. Lagi pula tidak gampang memergoki dia, sekiranya Tuhan tak menaruh belas kasih. Seumpama kita berdua tiada melihat dia pada hari ini, perjalanan kita bisa jadi mengalami waktu 4-5 tahun. Aku telah kehilangan suatu kesempatan bagus. Karena itu aku menuntut ganti kerugian. Kata Wirapati tegas. Apa itu? Jaga Saradenta berlega hati. Sebab bagaimanapun juga tak sampai hati ia mengadili kemenakannya. 2 bulan yang lalu mestinya aku telah menerima ajaran suatu ilmu sakti dari guruku. Tapi gara-gara ini, gagallah aku. Untuk minta pengajaran ulangan di kemudian hari tidaklah gampang. Lantas, kemenakanmu kini menjadi serdadu. Nampaknya dia mantap. Biar mantap, tak sudi aku mempunyai kemenakan jadi begundal Belanda, teriak Jaga Saradenta. Bagus. Kupinta dia mulai hari ini menanggalkan pakaian kompeni. Kemudian ikut kita berdua mencari Rukmini dan Sangaji. Ini baru adil. Kau dengar Kodrat? Betul-betul adil keputusan itu. Jaga Saradenta lantas saja menguatkan. Kodrat menundukkan kepala. Wajahnya berubah pucat. Keputusan itu sangat berat baginya. Bagaimana dia dapat melepaskan pangkatnya, kemana dia lantas hendak pergi? Dia merasa telah kehilangan tempat. Kehilangan pelindung pula. Kalau Adipati Dewaresi tiba-tiba datang menagih kesetiaannya, apa yang akan diandalkannya? Tetapi ia sadar, dirinya berada dalam kekuasaan mereka, ia tak berani membantah biar sepatah kata pun. Nah, sekarang tanggalkan pakaian begundalmu, perintah Jaga Saradenta garang. Kodrat terpaksa menurut. Tiba-tiba suatu pikiran menusuk benaknya. Paman. Aku adalah kemenakan Paman. Pekerjaan menjadi serdadu Belanda ini, karena terpaksa. Aku takut pada hukuman Paman. Tak tahunya Paman memberi ampun begini besar kepadaku. Tetapi aku adalah keturunan kesatria. Tak dapat aku meninggalkan kesatuan kompeni secara kasar dan liar. Apa Paman sampai hati nama kemenakanmu menjadi omongan orang? Biar yang mengomongkan orang-orang Belanda, katanya. Jaga Saradenta adalah seseorang yang mengutamakan nama dalam pergaulan hidup. Ia dapat menerima kata-kata kemenakannya. Lantas, katanya. Biarlah aku minta keluar dengan terus terang kepada komandanku. Apa dalihmu? Aku akan membuang senjataku. Dengan dalih aku kalah berkelahi melawan Paman sehingga senjataku terampas, sudahlah cukup kuat. Aku akan dihukumnya terlebih dahulu. Itu pasti. Tapi pada malam hari, kuharap Paman datang mengunjungi perkemahan lagi. Bawalah aku lari. HM. Masa aku segoblok pendapatmu, Damprat Jaga Saradenta. Kompeni sekarang akan mempertebal kewaspadaannya setelah peristiwa semalam. Kalau begitu, berusahalah Paman mengikuti perjalanan mereka. Jaga Saradenta melemparkan pandang kepada Wirapati. Ia menimbang-nimbang. Akhirnya menyetujui. Kodrat bergembira. Segera ia mencium lutut pamannya dan cepat-cepat kembali ke perkemahan. Janganlah Paman meninggalkan tempat ini. Sehari ini pasti mereka berusaha menangkap Paman, serunya. Jaga Saradenta mengiyakan. Ia menunggu di tempat itu dengan Wirapati sambil memperbincangkan cara mencari Rukmini dan Sangaji secepat mungkin agar tak menghabiskan waktu. Harapan demikian terasa tebal dalam hatinya, mengingat Kodrat telah menyanggupkan diri untuk menyertai. Waktu itu fajar hari mulai tiba. Dingin pagi mulai pula meresapi tubuh. Mereka berbaring di rerumputan sambil memandang bintang-bintang di langit. Kemudian kelelahan terasa datang dengan diam-diam. Tertidurlah mereka tanpa dikehendaki sendiri seperti kena bius. Berapa lama mereka tidur hanya alam sekitarnya yang dapat menerangkan. Tiba-tiba mereka bangun terkejut. Pendengarannya yang tajam mendengar derap kuda yang mendekat. Tahu-tahu mereka telah terkepung rapat. 20 serdadu mengancamkan pandang bengis. Mereka bersenjata pedang. Ada pula yang memperlihatkan 3-4 pucuk senapan. Jaga Saradenta dan Wirapati serentak bangkit berdiri. Mereka menyapukan pandangan. Mendadak dilihatnya Kodrat berada di antara mereka sambil tersenyum menusuk hati. Melihat Kodrat, Jaga Saradenta lantas saja dapat menebak. Sekujur badannya menggigil. Hatinya terasa hampir meledak. Dengan pandang menyala ia membentak. Kodrat, apa artinya ini? Kodrat seolah-olah tak mendengar bentakannya. Ia menoleh kepada pasukannya. Memberi perintah, maju. Kepung rapat. Kalau bisa, tangkaplah pengacau itu hidup-hidup.
Bila melawan habisi nyawanya. Bukan main gusarnya Jaga Saradenta sampai mulutnya tak bisa berbicara. Ia mengerling pada Wirapati. Pandangnya minta maaf dan belas kasih. Tapi Wirapati nampak tenang. Ia berdiri tegak. Melihat para serdadu datang mendekat, ia berkisar dari tempatnya. Apa dia kodrat? Katanya pada Jaga Saradenta. Bukan. Bukan. Dulu kau bilang, biar dia berganti rupa 1000 kali sehari kau takkan terkecoh. Aku menyesal. Mataku buta. Otakku tumpul. Hatiku gelap. Apa perlu aku hidup lebih lama lagi? Hari ini, biarlah aku mati untuk menebus kegoblokanku itu, sahut Jaga Saradenta. Hatinya penuh sesal, pedih dan malu. 2 kali, ia kena diakali kemenakannya. Hati siapa takkan meledak. Pada saat itu para serdadu sudah menerjang. Mana bisa mereka berdua menyerah dengan begitu saja. Secepat kilat mereka melesat membuka gelanggang. Wirapati! Saksikan aku menghajar begundal kodrat, kata Jaga Saradenta. Lantas saja dia merangsek mengarah kepada kemenakannya. Wirapati tersenyum pahit. Ia meloncati 2 orang serdadu yang sedang mengayunkan pedang berbareng kepadanya. Tangan kirinya membalik cepat, terus menerkam gagang pedang. Sedang tangan kanannya menyodok tulang rusuk serdadu yang lain. Sekali dia menyerang, pedang lawan dapat dirampasnya sambil melukai yang lain. Menyaksikan kegesitan itu serdadu-serdadu mundur berserabutan. Tetapi mereka berada di atas kuda. Tak mudah mereka bergeser tempat. Itulah sebabnya sebelum mereka dapat menguasai diri, Wirapati sudah berhasil menikam 3 orang dengan pedang rampasan. Mengejutkan. Mereka kini melindungi diri rapat-rapat. Pedangnya diputar kencang. Wirapati undur selangkah. Kemudian meloncat dan menyambar 2 serdadu sekaligus. Mereka terjungkal ke tanah. Yang membawa senapan cepat-cepat mengisi bubuk mesiu. Mereka berjumlah 4 orang. Wirapati bermata tajam. Secepat kilat ia merapat dan bersembunyi di belakang gerombolan serdadu. Melihat Wirapati berlindung di belakang tubuh teman-temannya, mereka tak dapat memetik senapannya. Di tempat lain, Jaga Saradenta mengamuk seperti banteng. Ia berhasil pula merebut pedang seorang serdadu dan terus merangsek. Kodrat melihat gelagat buruk, hatinya menjadi jeri. Segera ia menjejak perut kudanya hendak melarikan diri. Jaga Saradenta gusar sekaligus meledak. Jangan biarkan anjing itu lari. Wirapati mendengar teriakan Jaga Saradenta. Cepat ia meninggalkan gerombolan serdadu. Ia mencegah larinya kuda. Di luar dugaan kuda kodrat melesat sangat cepat. Wirapati tak menjadi gugup. Tangannya menyambar ekor kuda, terus menjejakkan kaki. Ia terbang ke udara, tangan kanannya membalik menghantam punggung. Kodrat terkejut bukan kepalang. Cepat-cepat ia menangkis. Tetapi mana bisa ia menahan gempuran Wirapati. Seketika itu juga ia terpental dan jatuh berjumpalitan ke tanah. Tatkala berdiri tegak tahu-tahu tinju Jaga Saradenta mendarat di dadanya. Kena hantaman tinju pamannya ia lontak darah. Tangan kanannya menggapai pistol, ia kalah cepat. Lehernya kena gempuran lagi. Seketika itu juga ia jatuh terjungkal. Mendadak Jaga Saradenta terkesiap. Beberapa orang serdadu datang menyerang. Sekejap saja ia melihat di antara mereka membidikan senapan. Melihat gelagat buruk, tanpa berpikir panjang lagi diangkatlah tubuh kemenakannya. Senapan meletus dan tubuh kodrat dibuatnya perisai. Kodrat menghembuskan napas tanpa sempat berteriak lagi. Tubuhnya berlumuran darah. Ia dilemparkan ke tanah. Derap kuda datang tidak dapat dikendalikan lagi. Tubuhnya lantas saja tergulung-gulung dan terinjak-injak kuda. Jaga Saradenta menutup mata. Tak tahan ia menyaksikan kemenakannya akhirnya mati begitu hina. Tetapi justru saat ia menutup mata datanglah bahaya. Ia diterjang beberapa orang serdadu. Pundaknya tersabet pedang. Ia terkejut dan cepat-cepat melesat pergi. Wirapati segera datang menolong. Ia merampas kuda dan menghampiri cepat. Lompat, teriak Wirapati. Tetapi Jaga Saradenta menderita luka yang cukup parah. Dadanya mulai terlumuri darah. Kepalanya pusing berputaran, tangannya menggapai. Untung, Wirapati tahu keadaannya. Disambarnya tangan itu dan ditariknya ke atas. Tembak! Tembak! Teriak serdadu-serdadu yang berusaha mengejar mereka. 2 tembakan meletus di udara. Kemudian disusul 1 kali lagi dan sekali lagi. Sapartinah kaget waktu kena sambar si pemuda. Ingat akan anaknya ia mendekapnya kencang. Ia menutup mata. Terasa hawa panas menusuk dirinya. Tetapi hanya sekejap. Itulah waktu dia dibawa terbang si pemuda melintasi api yang menyala-nyala sekitar rumah. Akan kau bawa kemana aku? Ia memekik. Si pemuda tidak menjawab. Dia hanya membekam mulutnya. Kemudian berhenti sejenak.
Sanjaya digendongnya di atas punggung, sedang dia sendiri segera dipapah tanpa dapat berdaya sedikit pun. Sapartinah kaget dan ketakutan. Ia sedih dan lelah pula. Seharian tadi dia sibuk bekerja di dapur memasak 4 ekor ayam. Kemudian datanglah malapetaka itu. Suaminya bertempur melawan orang-orang Banyumas. Dan pada petang hari terjadi pulalah peristiwa perebutan pusaka. Kejadian demikian belum pernah dialaminya selama hidup 22 tahun di dunia. Sekarang mendadak ia dipapah seseorang. Sedang anaknya nampak sangat ketakutan. Saking takutnya sampai tak bisa berteriak atau menangis. Ia terharu, sedih, pedih, kesal dan kaget. Karena rumun gejolak hati ia jatuh pingsan. Malam hari bergantilah pagi. Perlahan-lahan ia membuka mata. Pertama-tama yang tampak di depan matanya adalah atap sebuah kamar. Dirinya terang berada di dalam kamar. Berselimut dan terbaring di atas dipan. Ia menoleh. Dilihatnya Sanjaya tidur mendengkur. Hatinya dingin oleh rasa syukur. Mendadak ia mendengar langkah lembut. Sapartinah berpaling cepat. Di tepi dipan berdiri seorang pemuda yang memandangnya dengan wajah manis. Pemuda itu berkata lembut padanya, "Kau terlalu lelah. Kenapa bangun sepagi ini?" Ia merenungi pemuda itu. Teringatlah kemudian peristiwa yang telah dilaluinya. Suatu bongkahan rasa menusuk dadanya. Ia menjatuhkan kepala. Mana Suwage? Mana Tantre? Mana Rukmini? Ia berkata berbisik seperti mengigau. Kemudian merintih sedih. Akhirnya menangis sesak bersekat-sekat. Pemuda itu pandai membaca hati. Perlahan-lahan ia mengundurkan diri. Di ambang pintu ia berdiri menimbang-nimbang. Mendadak ia mendekatinya lagi dan meraba-raba pundak Sapartinah. Keruan Sapartinah kaget. Serentak ia bangkit menegakkan diri seraya memandang si pemuda dengan tajam. "Mengapa kau?" Damprat Sapartinah. "SSST," potong si pemuda. "Aku tidak bermaksud mengganggumu. Kupikir kamu sangat letih. Aku ingin menolongmu memijat pundakmu." Bibir Sapartinah gemetaran karena menahan kegusaran hatinya. "Mengapa kamu menggangguku, mengganggu keluargaku, mengganggu?" Serentak dia berkata garang. "Jangan salah paham, Nyonya," si pemuda memotong lagi dengan suara lembut. "Tidak ada maksudku mengganggu keluarga Nyonya. Kebetulan sekali aku lewat dan mengetahui orang-orang jahat yang menyamar sebagai rombongan penari. Kuhadang mereka dan salah seorang pemimpinnya telah kubunuh. Tak kuduga sama sekali kalau mereka masih saja memusuhi keluarga Nyonya. Hanya saja, Nyonya, aku salah duga. Kukira yang berada di dalam rumah adalah kawanan mereka. Karena itu aku melepaskan tangan jahatku. Sadar akan kekeliruanku, cepat-cepat aku menyambar Nyonya. Seperti Nyonya ketahui, rumah dalam keadaan bahaya." "Bohong. Aku tahu kau bohongi," teriak Sapartinah sengit. "SSST. Jangan bicara terlalu keras. Kita berada di rumah orang." Sapartinah sebenarnya seorang wanita yang mengutamakan sopan santun, meskipun ia rada genit. Mendengar teguran itu, lantas saja ia mengendapkan gejolak hati. "Kita ini ada di mana?" Si pemuda tersenyum menyaksikan tata pengucapan hati Sapartinah. Dengan lembut ia menjawab, "Kita ada di rumah seorang penduduk desa Besaran." "Besaran?" Sapartinah terkejut. Tahulah dia, desa Besaran letaknya dekat kota Magelang. Dengan demikian, desanya Karangtinalang sudah jauh ditinggalkan. "Mengapa aku kau bawa kemari?" Nyonya dalam bahaya. Kawanan orang-orang Banyumas terus mengejar kita." "Apa peduliku?" Si pemuda menghela napas. Seraya berdiri undur. "Baiklah, kalau aku kau persalahkan. Tadi aku bermaksud meminta maaf padamu, karena salah duga aku membunuh salah seorang sahabatmu. Tetapi aku tak bermaksud jahat padamu. Lihat, anakmu tak kusik selembar rambutnya." Ia berhenti mengesankan. "Sekiranya Nyonya masih menimpakan kesalahan ini tanpa pemaafan, biarlah aku pergi." Sapartinah jadi bimbang. Ia dan anaknya berada di suatu desa yang belum dikenal pojoknya. Sikapnya yang kaku mereda lagi. Meskipun demikian ia masih berusaha berkata garang. "Di manakah suamiku?" "Siapa suami Nyonya?" "Suwage. Wayan Suwage." "Apakah dia?" "Nyonya, janganlah Nyonya gelisah," hibur si pemuda. "Lebih baik istirahatlah. Perjalanan kita masih jauh." "Masih jauh? Masih jauh?" Sapartinah terkejut. "Mau kau bawa kemana aku? Aku istri seseorang." Si pemuda menundukkan kepala. Menjawab dengan sangat hati-hati. "Nyonya, biarkanlah aku menebus dosaku. Kulihat tadi, suamimu mati dibunuh jahanam-jahanam yang membakar rumahmu. Karena aku merasa diri ikut bersalah, perkenankan aku mengasuh anakmu sampai dewasa.
Mendengar berita kematian suaminya, Sapartinah kehilangan keteguhan hatinya. Sekujur badannya seperti terlolosi. Ia jatuh lunglai. Kemudian memiringkan diri sambil memeluk anaknya. Sanjaya jadi menggeliat. Matanya liar menatap ke atap. Ketika menoleh dilihatnya ibunya memeluknya erat-erat sambil menangis tertahan. Sanjaya. Ayahmu. Bisik ibunya bersekat-sekat. Si pemuda menunggu sampai tangis itu reda. Kawanan bangsat yang berkeliaran di luar sudah kembali ke barat. Mari kita berangkat. Berangkat? Iya, berangkat. Apa Nyonya ingin kembali ke kampung? Apa yang Nyonya cari? Rumah sudah terbakar habis. Suamimu dan kawanan bangsat mana mau meninggalkan desa? Mereka masih dendam kepadamu. Mengapa aku? Karena Nyonya termasuk keluarga mereka yang menyembunyikan pusaka. Kamu pun ingin merebut pusaka itu. Si pemuda menyenak. Apa untungnya mempunyai pusaka itu? Terasa dalam hati nurani Sapartinah, kalau si pemuda berbohong sejak tadi. Tetapi kata-katanya manis dan enak didengar. Selain itu bisa menyejukkan hatinya. Si pemuda meninggalkan kamar. Mau tak mau Sapartinah membangunkan anaknya. Hati-hati ia membimbing anaknya keluar kamar. Di depan pintu dua orang perempuan menyambutnya dengan sangat hormat. Mereka menunjukkan kamar mandi yang terbuat dari dinding keropos. Kamar mandi itu berada di samping rumah. Sapartinah membasuh mukanya. Tak ingin dia mandi seolah-olah begitulah cara dia menyatakan duka cita atas kematian suaminya. Sanjaya pun tak dimandikan pula. Di luar rumah, si pemuda meninggalkan beberapa keping uang perak kepada pemilik rumah. 2 ekor kuda telah tersedia. Sapartinah dan Sanjaya datang dengan pandang berteka-teki. Si pemuda menyambut kedatangannya dengan ramah. Ia menghampiri Sanjaya. Kedua tangannya diulurkan. Entah bagaimana, Sanjaya tiba-tiba maju mendekati. Segera ia dipondong. Sapartinah hendak mencegah, tetapi si pemuda membisiki. Maafkan aku Nyonya, dengan lancang terpaksa aku mengakui Nyonya istriku dan dia. Sapartinah berubah wajahnya menjadi merah jambu. Untung, pemilik rumah menduga lain. Ia menduga mereka berdua lagi membisikkan kata-kata bercumbu. Dengan penuh kasih si pemuda menolong menaikkan Sapartinah di atas pelana. Kemudian ia sendiri bersama Sanjaya naik ke atas kuda lainnya. Begitulah, maka mereka meneruskan perjalanan. Sepanjang jalan Sapartinah mulai menebak-nebak diri si pemuda. Pikirnya, orang ini dihormati penduduk sepanjang jalan. Siapa dia? Sapartinah tak tahu, kalau Wang dapat pula menjunjung derajat dan martabat. Tetapi, memang penduduk yang bersua dengan si pemuda lantas saja pada menyibak. Yang mengenakan caping di atas kepala, buru-buru membuka sambil mengangguk. Sebenarnya, kemana aku mau kau bawa? Tanya Sapartinah. Yang penting sekarang, kita membebaskan diri dari incaran kawanan bangsat, jawab si pemuda. Kalau keadaan sudah tenang kembali, perlahan-perlahan kita cari jenazah suamimu. Kemudian aku akan mencari sarang kawanan bangsat itu, untuk menuntut dendam. Coba kalau tidak ada mereka, tak bakal aku salah duga sehingga harus berbuat jahat kepada seorang sahabat Nyonya. Sapartinah lemah hatinya. Ia rada genit, karena itu gampang tertarik oleh kata-kata mesra. Lagi pula hati dan otaknya sederhana. Tak dapat ia menduga-duga seseorang lebih mendalam. Sekarang mendengar omongan si pemuda yang beralasan ia malahan bersyukur dalam hati. Sanjaya, cepatlah menjadi dewasa, katanya kepada anaknya. Kemudian kita berdua membalas budi, Membalas budi, potong si pemuda gembira. Matanya berkilat-kilat. Akulah yang berhutang kepada Nyonya. Tidak, sahut Sapartinah. Kalau kupikir-pikir, kamu tak bersalah pada keluargaku. Tentang pembunuhan itu, barangkali tiap orang bisa berlaku demikian, jika terjadi salah duga. Si pemuda bersyukur dalam hati. Tetapi ia licin. Segera menyembunyikan perasaan itu dengan kata-kata seperti merasa bersalah. Nyonya, mulai sekarang kuserahkan seluruh tubuhku kepada Nyonya. Meskipun aku hancur lebur, takkan aku menyesal. Aku akan selalu menyertai Nyonya kemana Nyonya pergi. Aku akan selalu tunduk dan patuh pada semua kata-kata Nyonya. 2 hari mereka berjalan. Pada suatu sore mereka berada di atas jalan besar. Tujuan mereka mengarah ke selatan. Selama itu si pemuda selalu mengaku suami Sapartinah bila sedang menginap di rumah orang. Diam-diam hati Sapartinah mulai tenteram. Meskipun demikian ia selalu berwaspada. Senjata si pemuda yang berupa tongkat selalu diawasi. Tekadnya, bila si pemuda kurang ajar terhadapnya, ia akan merebut senjata itu, ia akan menyerangnya atau bunuh diri. Tetapi si pemuda bersikap sopan santun. Tata susilanya tak tercela.
Inilah suatu kelicinan yang lembut. Sapartinah tak pandai meraba lebih dalam. Pemandangan seberang menyeberang sangat indah. Tanaman ladang hijau meriah. Melihat tanaman itu, Sapartinah teringat suaminya. Ia lantas berduka. Mendadak di kejauhan tampaklah debu mengepul tebal di udara. Sepasukan kuda mendatangi sangat cepat. Pemimpinnya yang berada di depan berteriak-teriak nyaring. Sapartinah ketakutan. Tubuhnya lantas saja menggigil. Kesan malapetaka yang menimpa ketentraman rumah tangganya mengamuk dalam dirinya. Tanpa sadar, ia lantas menjajari kuda si pemuda. Si pemuda nampak tenang-tenang. Wajahnya tidak berubah. Pandangnya tajam ke depan. Dahinya yang lebar menggerenyit sedikit. Ia seperti berpikir, tetapi mulutnya tidak mengucapkan sepatah kata pun. Pasukan kuda dengan cepat telah berada di depan mereka. Serentak kuda-kuda lari berpencaran dan mengepung. Sapartinah takut bukan main. Ia menoleh kepada si pemuda mencari kesan. Tetapi si pemuda tetap tenang. Ia bahkan menjejak perut kudanya dan berlari maju. "Siapa pemimpinmu?" serunya nyaring. Sapartinah heran melihat keberaniannya. Diam-diam perhatiannya terhadap si pemuda bertambah baik. Pada waktu itu perjalanan mereka mencapai batas kerajaan Yogyakarta. Pasukan berkuda itu adalah pasukan pengiring raja dari Yogyakarta. Begitulah tatkala mereka mendengar seruan si pemuda sekonyong-konyong terjadilah suatu perubahan. Kuda-kuda berlari berputaran. Salah seorang yang berkuda di antara mereka lantas menghampiri. "Siapa yang berani kurang ajar ini? Apa kau termasuk kawanan perusuh?" bentaknya. "Kawanan perusuh macam apa?" si pemuda heran. "Kamu dari pasukan mana?" "Kami dari pasukan raja, sedang mengejar beberapa kawanan perusuh penentang raja." "HM." Si pemuda memotong. Sambil menegakkan tubuh, "Sekarang tebak, siapa aku?" "Jangan kau berteka-teki. Siapa sudi mendengarkan omonganmu?" "Keparat. Kamu mengaku pasukan pengawal dari raja. Kelompok mana?" "Kelompok Pangeran Natakusuma atau Ratu Kencono Wulan." "Bilang." "Bangsat," maki orang itu. Pandangnya mencurigai si pemuda. "Pasti kamu tadi yang memasuki istana kepatihan." Si pemuda kini menjadi kaget. Pandangnya berubah, ia merogoh sesuatu benda. Sambil memperlihatkan benda itu, "Kau bisa membaca, tidak? Kau bisa mengenal tanda ini, tidak?" Mendadak setelah melihat benda itu, orang itu lantas saja meloncat dari kudanya. Dia terus bersujud. Tubuhnya agak gemetaran. "Maaf. Hamba kira siapa? Kiranya Pangeran Bumi Gede." Sapartinah yang menyaksikan peristiwa itu dari jauh, terguncang hatinya. Apa artinya ini semua? Selama dalam perjalanan, ia ragu pada si pemuda yang masih asing baginya. Kalau ia ikut serta, semata-mata karena merasa diri tidak berteman dan berkeluarga lagi. Mau kemana? Ia merasa diri menjadi seorang janda kini. Rasanya tabu mengikuti seorang pemuda. Tetapi di luar dugaan, sikap pemuda itu lembut dan berkesan keningrat-ningratan. Mendadak sekarang dengan mata kepalanya sendiri ia menyaksikan bagaimana pemimpin pasukan berkuda itu lantas saja meloncat dari kudanya dan bersujud. Terdengar kemudian orang itu berseru nyaring, "Semuanya turun. Pangeran Bumi Gede." Mereka yang berkuda cepat-cepat meloncat dari atas kudanya. Semuanya lantas mendekat dan berdiri hormat. "Pangeran Bumi Gede?" pikir Sapartinah. "Siapakah dia?" Ia mencoba menebak-nebak. "Gusti. Sebenarnya hambamu patut dihukum," kata orang itu. "Tapi kami mendapat perintah Gusti Patih Danurejo untuk mengejar seorang perusuh yang menyusup ke istana kepatihan." "HM. Siapa jahanam itu?" sahut si pemuda yang ternyata adalah Pangeran Bumi Gede. Menurut laporan, orangnya bukan sembarangan. Dengan seorang diri dia merusak istana dan menggempur penjagaan. Ia lenyap dengan tiba-tiba. Kata orang, ia lagi mencari seseorang. Mendengar ucapan orang itu, Pangeran Bumi Gede terkesiap. Ia menduga sesuatu. Jangan-jangan salah seorang dari kawanan rombongan penari telah mengenal dirinya. Kemudian salah seorang memasuki kota hendak membalas dendam. "Kami menduga barangkali kaki tangan raja," kata orang itu menambahi. "Karena itu atas izin Gusti Patih kami menggunakan pasukan berkuda kepatihan atas nama raja." Mendadak terdengarlah derap kuda berputaran. Orang itu menoleh. Ia terkesiap. Dilihatnya salah seorang meloncati kuda dan hendak melarikan diri. "Celaka! Itu si Wongso Karyo." "Siapa dia?" "Sudah lama hamba curiga. Dia mata-mata Pangeran Natakusuma, mungkin pula kaki tangan Ratu Kencono Wulan." "Ah, pengkhianat! Setelah mendengar pembicaraan kita ini, dia akan mengadu kepada majikannya. Bukan mustahil kepada Sri Sultan juga." Celaka, orang itu berbicara gopoh setengah mengeluh. Kemudian dengan tergagap-gagap memberi perintah kepada pasukannya. "Kejar!
Tangkap! Mendengar perintahnya, seluruh pasukan berkuda jadi sibuk. Karena yang dikejar sudah berada 10 langkah jauhnya, mereka jadi kelabakan. Lakunya tergopoh-gopoh dan melompati kudanya asal jadi. Untung tadi, kuda si pelari bukan kuda jempolan. Kalau tidak, mana mungkin mereka mengejarnya. Ih, pasukanmu belum teratur. Bagaimana kalian berani memusuhi raja? Kata Pangeran Bumi Gede dengan tenang. Orang itu tak berani membuka mulut. Biarlah ku tolong, kata Pangeran Bumi Gede, karena dia merasa berkepentingan pula. Ia menjejak kudanya sambil memeluk Sanjaya erat-erat. Sanjaya! Lihat, bagaimana aku menghajar seorang jahanam. Kudanya meloncat, karena terkejut 20 langkah dia berderap. Tongkat rahasianya dicabut. Tahu-tahu dengan suatu gerakan aneh ia menjepret. Orang yang melarikan diri jatuh terjungkal dari atas kudanya. Seluruh pasukan berkuda terkejut sampai mulutnya melongo. Mereka lantas berhenti serentak. Mengapa berhenti? Kepung! Kepung, teriak si pemimpin pasukan dengan membanting-bantingkan kakinya. Sapartinah kagum menyaksikan kegesitan Pangeran Bumi Gede. Diam-diam ia memuji dalam hati, hebat, gagah pemuda ini. Dan tanpa disadari sendiri, ia menarik kendali kudanya dan maju menyongsong. Ia sadar waktu sudah berada di depan Pangeran Bumi Gede. Cepat-cepat ia membelokkan perhatiannya kepada Sanjaya. Semestinya kamu ikut ibu, kata Sapartinah pura-pura menyesali. Pangeran Bumi Gede tersenyum. Sahutnya mewakili si anak, dia seorang laki-laki. Sudah sepantasnya dia mengikuti jejak seorang laki-laki. Begitu kan, nak? Sanjaya tak dapat menyatakan perasaan hatinya. Tetapi matanya berkilat-kilat menerjemahkan isi lubuk hatinya. Sapartinah berbesar hati menyaksikan anaknya mempunyai benih keberanian. Tapi justru teringat hal itu, ingatannya melayang kepada ayah si bocah. Wajahnya lantas saja berubah. Pada saat itu, pasukan berkuda sibuk merubung orang yang jatuh terjungkal. Mereka kaget berbareng kagum. Orang itu ternyata telah mati terjengkang. Di antara mereka lantas mendatangi pemimpinnya dan melaporkan keadaan si pelari. Bagus. Bawa dia masuk ke kota. Laporkan kepada Gusti Patih, dia dituaskan si perusuh yang memasuki istana. Yang diberi perintah membungkuk hormat dan memutar kudanya. Bulu kuduk Sapartinah mendadak menggeridik sendiri. Tak dapat ia menelah peristiwa pada sore hari itu. Tetapi hatinya merasa seperti melihat suatu permainan kotor dan licik. Permainan apa itu, ia tak mengerti. Karena itu ia diam. Orang yang memimpin pasukan berkuda itu bersikap tambah hormat kepada Pangeran Bumi Gede. Gusti, hamba ingin membicarakan keadaan negeri. Pangeran Bumi Gede tersenyum. Ia memberi isyarat dengan mengerlingkan mata kepada Sapartinah. Tak ada waktu aku mendengarkan segala tetek bengek. Aku ingin cepat pulang ke Bumi Gede. Apa malam ini aku bisa menginap di suatu kelurahan? Orang itu mengerti maksud Pangeran Bumi Gede. Tentu. Mengapa tidak? Kami akan. Nah, pergilah kalian menangkap jahanam itu. Dia sudah lama membuat susahku. Sekiranya memungkinkan tangkaplah hidup-hidup. Kalau melawan kalian tahu cara menyelesaikannya. Aku senang, jahanam itu kau bayarkan kepadaku untuk jasaku tadi. Bersambung ke bab 8. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.